Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke syarah atau penjelasan hadis. Penjelasan hadis, kalau tadi tentang masalah ahlakuhum pakai ya, dhamma atau rafa dalam istilah nahwunya, itu berarti dia yang paling binasa. Bagaimana bisa kita memahami makna hadis ini kalau ada orang yang mengatakan manusia telah binasa, dia yang binasa? Apa yang dimaksud di sini? Maksudnya, kata para ulama adalah dia menghina mereka, menjatuhkan mereka, menganggap remeh mereka. Mungkin karena dia merasa sekarang dia sudah sholat berjamaah di masjid, sehingga orang-orang yang sebaya dengan dia, seumur dengan dia, sezaman dengan dia, sekota, senegara dengan dia, dianggap yang belum ke masjid celaka. Dia anggap dia lebih hebat daripada orang-orang tersebut. Padahal belum tentu. Bisa saja orang yang belum sholat di masjid jauh lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena dia punya kelebihan lebih bakti pada orang tuanya. Mungkin dia belum sampai padanya dalil tentang wajibnya sholat di masjid. Atau dia bukan berpegang pada pendapat jumhur ulama. Dia berpegang pada pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan sholat berjamaah di masjid sunnah muakkadah. Berarti dia tidak masuk dalam kategori dosa kalau dalam pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Misal. Atau ada orang, karena dia sudah ikut di pengajian, sudah mulai berubah performannya, sudah disilakan dengan orang yang hijrah misalnya, sering menggunakan istilah ada ikhwah kita, akhwat kita yang sudah mulai hijrah. Kemudian dia bertemu dengan orang-orang awam di sana, di luar sana, lalu kemudian dia menganggap remeh mereka. Menganggap dirinya lebih soleh atau salihah. Nah ini sudah cukup masuk dalam kategori ancaman hadis ini. Jadi tidak boleh sama sekali kita menganggap diri kita lebih soleh, lebih salihah dari orang-orang yang ada di hadapan kita. Dalam sebuah athar disebutkan pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keliling kota Madinah dan beliau melewati rumah seseorang yang cukup berumur, tapi orang itu sedang berkumpul dengan seorang wanita yang jauh dari agama. Intinya orang lebih ngarah kepada perzinahan. Dan Umar bin Khattab melihat dari jendela rumah orang itu dan tahu kalau orang ini sedang melakukan kesalahan. Maka Umar pun menghardik orang tersebut sambil memanggilnya. Lalu orang itu subhanallah mengucapkan kata-kata kepada Umar radhiyallahu anhu yang membuat Umar setelah itu tidak pernah lagi mengintip atau melihat rumah orang lain. Walaupun beliau sebagai pemimpin gitu. Orang ini mengatakan, wahai Amir Mukminin, benar saya sedang maksiat kepada Allah, saya akui itu. Tetapi Anda jangan lupa, Anda pun diperintahkan dalam agama Allah ini untuk menutupi aib orang. Kenapa Anda justru memata-matai kaum muslimin? Andai saja itu hanya sampai kepada Anda, kemudian Anda tidak usah memata-matai dan kemudian menasihati saya dengan cara yang baik, mungkin berbeda. Tapi kalau dipanggil seperti ini, seperti dihakimi, maka ini dari mana? Semenjak itu Umar memberhentikan teman-teman sekalian pola untuk mengecek rumah masyarakatnya. Tapi kalau nampak depan mata satu kemungkaran, barulah kemudian dipungkiri. Ini diantara contohnya saja. Subhanallah, orang yang melakukan kemaksiatan saja tidak boleh dianggap remeh. Ibnu Qayyim rahimahullah punya sebuah statement yang menarik. Yang beliau sebutkan ini sebenarnya untuk lebih memberikan pemahaman agar jangan sampai seseorang di antara kita karena merasa dirinya lebih baik secara agama, lebih dalam secara ilmu, ya, karena rajin ikut pengajian, karena rajin mengerjakan ibadah-ibadah, termasuk misalnya puasa, menjaga zikir pagi petang, apa saja ibadah yang kita lakukan, harusnya kalau kita berbicara sesuai dengan takaran ilmu syar'i, dia makin merendah. Makin tinggi ilmu seseorang, maka dia makin merendah. Makin merasa orang-orang lebih baik daripada dia. Itu pesan Hasan Basri rahimahullah. Jangan engkau lihat seorang muslim di hadapanmu pada saat menjelaskan tentang definisi tawadhu, yang kata Nabi SAW, tidak ada orang yang tawadhu karena Allah kecuali Allah akan tinggikan derajatnya. Beliau mengatakan, jangan engkau lihat siapapun muslim di hadapanmu, kecuali aku tanamkan dalam dirimu kalau dia lebih baik daripada kamu. Itu baru orang yang dikatakan tawadhu. Jangan spontan langsung menganggap remeh orang lain. Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah dalam kitab Madarikus Salikin jilid 1 halaman 176, beliau mengatakan wa kullu ma'siyatin ayyarat biha akhaka atau ayyarta biha akhaka, semua dosa atau maksiat yang engkau jelek-jelekkan dari saudaramu, fahiya ilaika
maka itu akan kembali kepadamu. Yuhtamal yuridu bihi annaha sa'iratun ilaika wala budda an ta'maluha. Dan bisa saja engkau dipastikan melakukan dosa tersebut satu waktu nanti. Jadi bagaimana kalau kita sedang menghadapi atau melihat orang yang bermaksiat? Ajak bicara, ngobrol, nasihatin baik-baik. Jangan dihardik. Kamu ini ahli neraka, kenapa berzina? Kamu mabuk, berarti kamu akan masuk neraka. Bukan itu polanya. Tidak pernah Nabi SAW ajarkan seperti itu. Bukankah di masa Nabi SAW ada pezina, ada pemabuk, ada orang kafir, ada orang munafik. Bagaimana Nabi SAW menasihati mereka? Bahkan Allah kekalkan dalam Al-Quran memerintahkan Nabinya Muhammad SAW dalam berdakwah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Hai Muhammad, kalau seandainya kau keras, ya, taunya cuma mencaci maki, memarahi, maka pasti mereka semua akan bubar dari sisimu. Makanya Nabi SAW itu rahim, maha pengasih, maha penyayang, termasuk kepada orang-orang yang masih melakukan pelanggaran. Adab yang benar dalam berdakwah adalah kalau kita menemukan ada seorang muslim yang masih jauh dari agama, adalah merangkulnya. Kita melihat jauhnya dia dari agama adalah peluang emas kita untuk meraih pahala dari dia. Dia bukan musuh, dia adalah seorang mad'u, orang yang didakwahi, yang dari dia kalau dia dapat hidayah kita akan panen pahala. Itu yang diperintahkan dalam syariat. Tapi kalau selalu menganggap remeh, ini salah. Begitu ketemu sama seseorang laki-laki atau seorang akhwat, yang pertama dilihat dari kepala sampai rambutnya. Ini penampilannya sama nggak dengan saya? Kalau nggak sama, oh berarti ahli nar ini. Ya? Sudah penghuni neraka ini. Kenapa celananya masih isbal? Kenapa oh jilbabnya masih kecil, pakaiannya masih ketat? Akhi dan ukhti, berarti dia belum faham ada satu celah di mana dia bisa masuk ke dalam neraka atau disiksa oleh Allah SWT. Dan satu celah itu bisa kita raih pahala dengan menasehati dia. Nasihati dia, doakan dia. Semoga saja dia dapat hidayah. Dan subhanallah tidak ada orang yang niat baik untuk menasehatin kecuali akan diterima. Kalau orang menggunakan sederhana saja sesuatu yang keras, intonasi suara yang tinggi, memarah-marahi, apalagi kalau sampai pakai kekuatan tangan, yang terjadi responnya akan sama. Tidak ada orang yang datang menasihatin dengan baik, berbicara berdua, menasihatin dengan ikhlas karena Allah SWT, kecuali akan diterima. Syaitan suka membesar-besarkan masalah ini ya. Seringkali kalau kita mau nasihatin orang, sudahlah, mungkin tidak mau diterima, mungkin begitu, mungkin begini. Banyak sekali negosiasinya. Jangan negosiasi. Saya berapa kali sholat di satu masjid, di sebelah saya ada orang yang saya tahu salah nih. Safnya misalnya belum rapat, ya kan? Mungkin dia masih tertutup mata kakinya pada saat sholat. Ada beberapa pelanggaran yang harusnya kita ingatkan. Begitu selesai salam, sebelum saya nasihatin atau bicara sama orang tersebut, ada saja tuh dalam jiwa itu kan, mungkin orang yang tidak terima, mungkin orang ini begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya salaman, assalamualaikum Pak, salam. Tinggal di mana Pak? Oh di sini dekat rumah, kebetulan dekat rumah, di masjid dekat rumah. Oh iya, Pak saya ada ingin berbagi, bisa nggak Pak? Oh ya bisa, silakan. Terus kemudian saya bahasakan, yang saya ketahui ada hadis Nabi SAW memerintahkan orang kalau saf itu dirapatkan, dan kalau iqamah sholat itu tumit sahabat dengan tumit yang lainnya bertemu, sehingga tidak ada celah buat syaitan. Dan itu juga sabda Nabi SAW, jangan biarkan ada celah buat syaitan di saf, gitu kan? Juga dalam hadis Nabi SAW, jangan kalian berselisih dalam masalah saf, setelah beliau mengatakan luruskan dan rapatkan, karena kalau tidak hati kalian akan berselisih. Dengan 2-3 hadis, ternyata apa yang tadi syaitan bisikkan orang ini akan marah, tidak terima, tidak. Oh iya begitu ya Pak, jazakallah khair. Maka dia terima kasih, belum jazakallah khair, tapi terima kasih. Oh iya, orang bisa terima. Masalah dia amalkan tidak masalah. Tapi kita sudah sampaikan kepada dia sebuah ilmu, gitu kan? Jadi kita tidak boleh sama sekali sampai menjatuhkan dan menganggap remeh orang lain. Ini masuk dalam kategori ini. Ternyata kalau kita kembali kepada penjelasan hadis ini, berarti orang yang menggunakan metode seperti ini, cuma atau menghardik-hardik orang, menyalahkan orang, merendahkan orang lain, masuk dalam kategori dosa besar. Dan akhirnya tidak dapat manfaat apa-apa. Pada saat antum hardik ahli maksiat, dapat apa kira-kira? Tidak ada, kecuali dia tambah jauh dari rahmat Allah, dia bisa makin celaka, antum pun dapat ancaman dosa. Berarti tidak ada opsi lain. Opsinya adalah rangkul dia, doakan dia, sampaikan kepada dia. Dia terima tidak terima itu urusan nanti. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan. Ini poin penting. Ya. Ada sebuah riwayat yang menarik sekali
yang saya baca tentang sahabat Nabi Abu Jurai bin Sulaim radhiyallahu anhu. Beliau sebelum masuk Islam sempat mendatangi Nabi SAW di Madinah, tapi sebelum mengenal Nabi, dia melihat banyak sekali orang yang mengurumuni Nabi. Apa yang Nabi sampaikan mereka dengar, apa yang Nabi larang mereka tinggalkan, selalu dihormatin. Dia bingung, siapa orang ini? Maka dia bertanya kepada sahabat-sahabat Nabi yang ada di situ, siapa orang ini? Kok begitu luar biasa? Dia kalau perintah diikutin, dia kalau larang dijauhi, dan kalian sangat menghormatinya. Maka spontan para sahabat mengatakan dia adalah Rasulullah, utusan Allah ini. Kami dengar karena dia utusan Allah. Maka Abu Jurai ini tiba-tiba datang, Abu Jurai ya, bin Sulaim, ya, Jabir bin Sulaim, julukannya Abu Jurai, Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, datang kepada Nabi SAW mengatakan, alaikassalam. Ya. Dia mengucapkan kalimat ini, maksudnya bagimu keselamatan gitu kan. Lalu Nabi SAW waktu dengar, Nabi mengatakan jangan kau ucapkan itu. Karena ucapan itu untuk orang mati. Tapi kalau orang hidup, ucapkanlah assalamu alaika. Ya, semoga keselamatan tercurahkan padamu. Kalau sudah pakai kalimat ya penegasan alaikassalam, untukmu keselamatan, itu biasa doa untuk orang mati. Ya. Seperti kalau kita lewat kuburan, assalamu alaikum ahlal kubur gitu-gitu ya. Intinya seperti itu. Maka dia diajarkan Nabi SAW jangan ucapkan itu. Lalu Jabir ini berkata radhiyallahu anhu, Jabir bin Sulaim, apakah anda utusan Allah? Kata Nabi SAW, iya. Lalu Nabi SAW tidak hanya sekedar mengatakan iya, menitipkan pesan penting. Saya setiap kali baca hadis ini selalu merenungi bagaimana Nabi SAW di awal orang belum masuk Islam pun sudah menanamkan masalah tauhid. Beliau mengatakan, iya, aku adalah utusan Allah, yang mana Allah itu yang mengutusku adalah yang akan menyelamatkan engkau bila engkau ditimpa malapetaka. Bila engkau berdoa padanya, maka dia akan menghilangkan kesulitan darimu. Apabila engkau ditimpa kekeringan, lantas engkau berdoa kepadanya, maka dia akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan untukmu. Apabila engkau berada di satu tempat yang gersang, lalu untahmu atau tungganganmu hilang, dan engkau berdoa kepadanya, maka dia akan mengembalikan kepadamu. Maka Jabir pun masuk Islam. Karena tertarik dengan penyampaian Nabi SAW, masuk Islam. Lalu kemudian dia langsung minta satu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, wasiatkan untukku. Ini setelah masuk Islam ini, apa saran anda? Sebelum saya bacakan wasiat Nabi SAW kepada Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu ini, kita perlu tahu ya, Nabi SAW itu kalau menyampaikan wasiat atau nasihat kepada para sahabat, beliau menyampaikan sesuai dengan kondisi dan keadaan yang kira-kira dibutuhkan untuk orang atau oleh orang tersebut. Ada yang dinasihatin untuk sholat, ada yang dinasihatin untuk zakat, tapi ini bukan berarti hanya itu saja perintah syariat. Kita sebagai seorang muslim harus mengakumulasikan semuanya, gitu kan? Nah, diantaranya pada saat itu Nabi SAW melihat bahwasanya yang paling tepat untuk Jabir bin Sulaim ini dan juga sahabat Nabi yang lagi kumpul adalah nasihat atau wasiat ini. Beliau mengatakan ini jadi saksi bahasan kita, la tasubbanna ahada. Nah sekarang kalau mau dengar wasiat dari aku, jangan pernah menghina, menganggap remeh orang lain. Itu wasiatnya. Setelah masuk Islam itu yang kamu jaga. Maka Jabir radhiyallahu anhu Abu Jurai ini berkata, aku pun setelah itu tidak pernah sama sekali menghina, menganggap remeh seorang pun. Baik itu orang yang merdeka atau budak. Bahkan aku tidak pernah menghina seekor unta ataupun domba. Semua tidak pernah lagi dihina gitu kan. Karena banyak kan orang kadang-kadang ada saja. Subhanallah, ini kalau orang terbiasa membuka pintu menghina atau menjatuhkan orang lain, ini terbuka sekali pintunya ya. Misalnya kita terbiasa menghina seseorang. Tidak akan cukup sama satu orang itu. Syaitan akan buat kita menghina lagi orang yang lain, orang yang lain, orang yang lain, dan tidak pernah berhenti. Itu kayak satu penyakit. Pindah lagi, menghina juga hewan-hewan. Bahkan kadang-kadang cuma iseng saja. Melihat kucing lewat, hina kucing itu, hina hewan ini dan hewan itu. Bahkan bisa sampai pada tingkat pasangannya dihina, dirinya sendiri pun akan dia hina. Ini berbahaya sekali. Oleh karena itu, sudah ditutup dengan satu kalimat atau satu
nasihat Nabi SAW, la tasubbanna ahad. Jangan pernah kau membuka pintu, menganggap remeh atau mencaci maki, ya, atau menghina, merendahkan orang lain. Dan ini wasiat yang luar biasa gitu. Ya. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, hadis ini riwayat Abu Daud. Ya. Kata beliau, la tahkiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan pernah kalian menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Selama itu yang di depan mata, itu yang bisa kita lakukan, kerjakan. Jangan bilang, oh karena ini sunnah, itu kan cuma sunnah. Sholat sunnah, berdoa, berzikir. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa'an. Ya. Tukallim akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhuk. Bahkan kata Nabi SAW, walaupun engkau berbicara dengan saudaramu dalam kondisi wajahmu tersenyum. Termasuk itu sebuah amal yang jangan dianggap remeh. Inna dzalika minal ma'ruf. Itu termasuk daripada perbuatan yang baik, kebajikan. Kemudian beliau mengatakan, warfa' izaraka ila nisfis saq. Dan angkatlah pakaianmu sampai ke pertengahan betis. Ini bagi laki-laki nasihatnya. Fa'in abaita fa'ilal ka'bain. Kalaupun kamu masih belum ingin ke setengah betis, maka minimal di atas mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izari fa'innaha minal makhilah. Dan jangan pernah kamu tutup mata kakimu sampai akhirnya isbal, gitu kan. Karena itu termasuk bagian daripada kesombongan. Jadi walaupun orang bilang, saya tutup mata kaki saya tapi saya tidak sombong kok. Dia tidak faham ini. Nabi SAW mengatakan fa'innaha minal makhila. Karena perbuatan itu dalam penilaian Rasulullah SAW adalah kesombongan. Walaupun antum tidak anggap diri antum sombong. Tapi Nabi menilai itu sombong. Dan orang muslim harus memahami mana yang benar dan mana yang diperintahkan itu adalah yang Allah Rasul dan perintahkan. Dan apa yang dilarang dan tidak disukai, apa yang Allah dan Rasul tidak sukai dan larang. Harusnya begitu. Karena perkataan di sini jelas sekali. Fa'innaha minal makhila. Karena menutup mata kaki itu bagian daripada kesombongan dalam pandangan agama. Bukan pandangan kita pribadi. Lalu beliau mengatakan, wa innallaha la yuhibbul makhila. Dan kata Allah tidak suka kesombongan itu. Wa in imru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fika fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi fa innama wabalu dzalika alaihi. Kalau seandainya, kata Nabi SAW, ada orang yang menganggap remehmu, menghinahmu, mencacimu, merendahkanmu, yang ada pada dirimu, dasarnya ada. Kalau nggak ada kan fitnah. Tapi ada ini, memang aib itu ada pada kita. Lalu kemudian sengaja orang itu olok-olok, caci maki kita sebarluaskan. Apa kata Nabi SAW pesannya? Balas? Enggak. Jangan kamu membalasnya dengan hal-hal yang engkau ketahui tentang dirinya. Ada pada dirinya aib, jangan dibalas juga. Karena sesungguhnya biarlah akibat buruk akan menimpa padanya. Atau akibat buruk akan dia tanggung. Ini luar biasa teman-teman sekalian. Wasiat ini luar biasa. Artinya kalau seandainya ada orang lain gosipin kita, ghibah, ada yang fitnah, ada yang menghina, ada yang menjatuhkan. Tidak usah dilayani. Bersangka baik sama Allah SWT, itu adalah ujian. Allah sedang menguji iman kita. Jangankan kita, Nabi SAW dicaci maki. Dan yang caci maki Nabi SAW siapa? Pamannya, Abu Lahab. Ya. Yang caci maki itu Abu Lahab. Abu Lahab itu selain paman Nabi, juga besannya Nabi. Karena anaknya Abu Lahab laki-laki menikah sama anaknya Nabi SAW perempuan. Gitu kan. Setelah Nabi SAW dinobatkan jadi Nabi, beliau mendakwakan Nabi, Abu Lahab suruh ceraikan anaknya Nabi SAW. Akhirnya dinikahi oleh Uthman radhiyallahu anhu. Jadi ini luar biasa gitu. Tapi Nabi SAW sabar. Beliau tidak balas keburukan dengan keburukan. Sudah sampai belum riwayat kepada antum? Hampir setiap hari di depan rumah Nabi SAW itu ditaruh sampah. Kebetulan beliau tinggal di satu komplek. Di sebelahnya itu tokoh-tokoh Mekah. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid, Syaibah. Banyak tokoh-tokoh masyarakat. Kayak kita di lokasi paling mewah di Jakarta misalnya. Di situ tuh lokasi Mekah paling mewah dulu, rumah-rumahnya orang-orang kaya. Karena Khadijah orang kaya, Nabi SAW tinggal di situ. Tiap hari di depan pintu rumah Nabi keluar, untuk keluar masuk ditaruh sampah penuh. Dan tidak bisa dilewatin karena sampah bau. Dan harus selalu diangkat. Apa Nabi SAW lakukan pada saat itu? Beliau keluar, senyum,
mengambil sampah tersebut dijadikan sebagai ajang pahala buat beliau. Kemudian beliau cuma mengatakan kepada para tetangganya yang memang sengaja melihat, ingin lihat Nabi balas apa sih. Nabi SAW menghadap kepada mereka sambil mengatakan, beginikah kalian bermuamalah dengan tetangga? Besok mereka ulangi, Nabi ulangi juga muamalah yang sama. Sampai akhirnya mereka jenuh sendiri. Ternyata enggak emosi orang ini. Nah, kan orang kalau mancing emosi kita, yang dia harapkan kita emosi kan. Kalau antum tidak emosi, dia tambah sakit hati. Biarin aja dia dongkol sendiri gitu. Tidak usah dibalas. Ya. Sering saya bahasakan di pengajian kita ini, kalau ada yang ajak bertengkar antum, ada yang ajak ribut, biarkan dia bertengkar dengan tembok. Antum tinggalin aja, dia ribut terus. Gak usah. Dia WA macam-macam, gak usah baca. Gak usah dibaca. Di media kata-kata macam, gak usah ditanggapi. Anggap kayak itu tidak pernah dengar. Antum tanggapi tambah emosi. Emosi tidak usah. Untuk apa? Ya. Makan, tidur, yang sudah menikah kumpul sama istri, ya biasa aja. Ya enggak tahu, kalau yang belum menikah anggaplah yang lain. Jadi luar biasa gitu. Dan itu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ayat yang masyhur ya. Yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun. Al-ayah artinya, dan janganlah satu kaum, hai orang beriman, janganlah satu kelompok laki-laki ya, merendahkan kelompok laki-laki yang lain. Karena bisa saja yang direndahkan lebih baik daripada yang merendahkan. Dan jangan dekat sekelompok perempuan merendahkan kelompok perempuan yang lain, karena bisa saja yang direndahkan itu jauh lebih baik. Ini makna global ya. Sampai sebagian ulama ada yang mengatakan ini berlaku bukan hanya muslim ke muslim, tapi juga muslim kepada orang non muslim. Ada orang non muslim belum dapat hidayah, antum anggap remeh dia, itu bahaya sekali. Sampai kita tahu Nabi SAW berlindung dari syamatatil a'da. Syamatatil a'da artinya menganggap remeh musuh. Selalu kenang teman-teman sekalian, salah satu peperangan yang tidak bisa dilupa oleh umat Islam adalah perang Hunain. Setelah pembebasan kota Mekah, ada peperangan melawan suku Hawazim di lokasi Hunain. Hunain itu sekitar 30 km dari Mekah sekarang. Di situ terjadi peperangan, jumlah umat Islam pada saat itu sekitar 30.000 pasukan. 12.000 dari 10.000 dari Madinah, 2.000 tambahan, berarti 12.000 maaf. 30.000 ini pada saat perang Tabuk setelahnya lagi. Tapi perang Hunain itu 12.000. Dan belum pernah pasukan Islam semenjak Nabi SAW diutus terbentuk sebanyak itu, 12.000 orang. Dan ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan dikalahkan umat ini kalau berkumpul 12.000 pasukan. Tapi semuanya memang ikhlas untuk membela agama Allah. Tapi pada saat itu, ada sahabat yang bicara, antum tahu siapa? Salah satunya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Niatnya tidak bukan menganggap remeh mungkin, tapi beliau cuma mengatakan tidak akan dikalahkan pasukan sebanyak ini. Itu aja. Seakan-akan musuh pasti kalah nih. Maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, kalah pasukan. Pasukan Islam yang pertama turun di lembah Hunain, 1.000 orang semuanya berkuda dari suku Aslam, dipimpin oleh Khalid bin Walid, pimpinan perang yang paling perkasa. Turun luka-luka, Khalid bin Walid semuanya badannya luka waktu itu. Semua pasukan kocar-kacir. Sampai pingsan waktu itu Khalid bin Walid, dalam beberapa buku dikatakan Nabi SAW datang kemudian ya, mendoakan dan berdoa kepada Allah SWT agar beliau disembuhkan. Maka sembuhlah pada saat itu Khalid bin Walid. Tapi subhanallah begitu kacau balonya hanya karena syamatatul a'da, menganggap remeh musuh itu aja. Ya, jadi hati-hati sekali. Oleh karena itu harus hati-hati sekali ya. Jadi kalau kita Allah berikan kelebihan ilmu, kelebihan fisik, kelebihan jabatan, kelebihan harta untuk disyukuri. Jadi bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk meremeh orang lain. Dan di saat orang lain masih ada yang punya kekurangan, jadikan sebagai ajang pahala buat kita. Itu sesuai dengan perkataan juga Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan dan menukil sebuah hadis Nabi SAW. Sebenarnya hadis ini hadis sahih ya, diriwayatkan Imam Muslim. Tapi beliau pernah setelah menyinggung firman Allah SWT surah Al-Hujurat ayat 11, beliau mengatakan, menukil hadis ini sambil mengatakan, sesungguhnya ya, ayat di atas ini berisi larangan tegas dari Allah Subhanahu wa taala agar jangan melecehkan dan meremehkan orang lain apapun alasannya. Apapun alasannya. Dan ini sudah disebutkan oleh Nabi SAW bahwasanya meremehkan dan melecehkan orang lain termasuk kategori orang sombong, berarti dosa besar yang lain lagi. Jadi meremehkan orang lain itu selain mendapatkan dosa apa yang sedang kita bahas pada malam ini dari hadis ini, juga dia berarti ya masuk dalam kategori sombong yang Nabi SAW bersabda, al-kibru batrul haq,
ya, wagamtun nas, ya. Sombong adalah sikap menolak kebenaran dan meremehkan manusia, Nah, ini kalau dari makna, ya, dia pakai rafa, ya. Artinya dia ini adalah kalau ya pakai rafa ahlakuhum. Dia orang yang paling binasa karena dia menghina orang lain. Jadi kalau dia menghina orang lain berarti dia yang lebih terancam sebenarnya. Dia lebih terancam. Sekarang kalau dia pakai nasab, ya, ahlakahum, membinasakan orang-orang, yaitu membuat mereka putus asa. Jadi kalau ada orang mengatakan orang-orang binasa semua karena menganggap remeh mereka, berarti dia yang paling pertama dibinasakan oleh Allah. Dia menghina orang lain, dia akan dihina orang lain. Ingat perkataan Ibnu Qayyim tadi, kalau kita mengolok-olok dosa orang lain, maka dipastikan satu waktu kita bisa terjerumus dalam dosa yang sama. Kalau riwayat nasabnya ahlakahum, berarti membinasakan orang-orang. Kalau tadi kan dia yang paling binasa. Sekarang kalau dia membinasakan orang lain, maksudnya membuat mereka putus asa dari rahmat Allah. Dan kita tahu putus asa dari rahmat Allah ini adalah termasuk dosa besar. Ya. Jadi tidak boleh sama sekali kita mengajak orang lain agar putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ada beberapa poin saja saya ingin titik beratkan tentang masalah putus asa ini, selain memang pernah kita bahas, ya, di buku dosa-dosa besar kita yang pertama tadi, masalah dosa besar itu termasuk putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, agar kita tidak putus asa, ya, dan juga tidak mengajak manusia untuk putus asa. Ini tuh contohnya begini, misalnya ada orang terlanjur buat dosa nih, sudah lama dia buat dosa, kayaknya percuma kok, nggak akan terima tobatmu gitu. Ya, ini orang sekian lama bermaksiat kepada Allah, lalu datang kepada dia, kayak mau tobat, udah nggak mungkin kau diterima tobatmu, kayak gitu, kayak buat orang putus asa, sehingga orang tidak mau bertobat di jalan Allah SWT. Percuma kau pakai jilbab sekarang. Atau dia ketemu sama orang di pengajian begini, temannya di sebelah, dulu waktu SMA ini bandel banget orang ini. Begitu dekat, kau sudah jadi ahli surga sekarang ya. Misal contoh. Jadi dia kayak menganggap remeh orang lain gitu. Kayak nggak mungkin orang lain tobat. Nah, ini keliru. Ya. Nah, ini yang tidak boleh tentunya. Baik, di antara kisah yang masyhur yang kita harus tahu, ya, tentang masalah poin ini, agar jangan putus asa dari rahmat Allah SWT, bagaimana kita lihat hidupnya Umar bin Khattab yang sudah lama kufur, kemudian masuk Islam dan tidak pernah lihat lagi masa lalunya. Cukup banyak, ya. Nanti yang kita bahas Abu Darda radhiyallahu anhu itu juga terlambat masuk Islam. Boleh masuk Islam setelah perang Badar, sehingga tidak hadir perang Badar di perang Uhud. Tapi akhirnya beliau menjadi ulamanya muslimin gitu kan. Dan cukup banyak, Abu Hurairah terlambat masuk Islam, tapi karena beliau tidak lihat lagi masa lalunya, banyaknya hadis yang diriwayatkan sehingga diterima oleh kaum muslimin pada saat itu. Dan sekian banyak contoh-contoh berhubungan dengan masalah ini. Menunjukkan bahasan kita teman-teman sekalian, makna hadis kalau dia dengan nasab ahlakahum, atau kalau orang mengatakan sesungguhnya manusia telah binasa, dengan tujuan berarti membuat mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah kita jelaskan kalau putus asa dari rahmat Allah bagian daripada dosa besar. Contoh misalnya ada orang berbuat dosa sekian tahun, lalu dia mengatakan sepertinya Allah tidak akan memaafkan dosa-dosa saya. Lalu kemudian dia biarkan dirinya dalam kemaksiatan sampai meninggal. Nah, ini berarti dia membinasakan dirinya. Nah, begitu juga kalau orang katakan pada orang lain, kayaknya kamu tidak akan diampuni. Hadis yang paling masyhur dalam masalah hadis Bukhari, yang orang membunuh 99 jiwa, hadis yang masyhur. Karena dia bertemu dengan seorang abid, ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Dia bilang, saya telah membunuh 99 jiwa, apakah Allah masih bisa mengampuni saya? Dia bilang, enggak mungkin. Bunuh 99 orang enggak mungkin. Nah, karena orang ini putus asa, dia bunuh juga orang itu. Digenapin 100. Itu kan dalam hadis begitu. Kemudian dia keliling sampai bertemu dengan seorang alim yang punya ilmu. Lalu dia mengatakan, saya telah membunuh 100 orang, apakah Allah masih bisa mengampuni saya? Tentu saja, kata orang alim tersebut. Tidak ada orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Silakan bertobat dan pergilah ke negeri ini, di sana engkau akan temukan komunitas yang baik. Maka orang itu pun akhirnya menuju ke sana. Tentu kisahnya cukup panjang, di antaranya adalah dia meninggal tengah jalan, lalu Allah utus malaikat yang marah rahmat dan malaikat siksa, yang mana yang akan mengambil ruhnya ini. Karena dia belum tiba di lokasi yang dia akan memperbaiki keadaan dia. Malaikat penyiksa mengatakan, ini orang meninggal dalam keadaan banyak maksiatnya.
Yang malaikat rahmat mengatakan, tapi dia sedang menuju ke jalan taubat. Maka Allah utus malaikat ketiga yang menengahi dua malaikat tersebut lalu berkata, sekarang kita ukur aja. Langkah kaki dia lebih dekat ke tempat yang dia mau perbaiki diri itu atau negeri dia yang dia tadinya tinggal bermaksiat. Kata Nabi SAW, Allah menjauhkan jarak negeri dia yang dia maksiat dan mendekatkan negeri yang akan dia pergi bertaubat itu 1 jengkal saja bedanya. Makanya dia diambil oleh malaikat rahmat, ya, malaikat kasih sayang. Tapi saksi bahasan bagaimana dia sudah membunuh 99 jiwa. Di dalam hadis yang lain juga kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau datang kepadaku membawa dosa sepenuh langit ini, semuanya penuh dengan dosa, dan engkau datang kepadaku pada hari kiamat, ya, sementara belum atau engkau tidak pernah menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, tidak berbuat syirik, maka aku akan datangkan pengampunan sebanyak dosamu itu. Jadi rahmat Allah luas sekali, tidak boleh kita memutus rahmat Allah itu untuk diri kita atau memutus untuk orang lain. Semua penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, cara supaya kita tidak putus asa, pertama fahami dulu kalau putus asa itu dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua, bekali diri dengan ilmu syar'i. Itulah nasihat yang paling baik dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu pada saat beliau mengatakan, ilmu adalah teman yang paling setia dan paling tepat dalam keadaan kita sedang berbahagia sehingga bisa bersyukur, dan ilmu juga teman yang paling baik dan paling setia di saat sedang susah. Serta ketahuilah, ilmu agama adalah senjata terbaik dalam menghadapi musuh. Jadi dengan ilmu agama kita punya bekal untuk semuanya. Jadi bagaimana caranya supaya kita tidak putus asa pada saat tidak jadi menikah dengan si fulan atau si fulan, tidak sempat atau tidak diterima kerja di tempat ini misalnya, tidak sempat mendapatkan peluang bisnis, teman-teman kita yang dapat misalnya, semua itu kita ya menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan putus asa. Oh, berarti ini bukan rezeki saya. Selanjutnya setelah punya ilmu itu adalah bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangka baik, pasti ada baiknya. Kenapa tidak jadi nikah sama si fulan atau fulana? Kenapa tidak jadi kerja di sini? Kenapa tidak jadi dapat proyek bisnis ini? Pasti semuanya ada kebaikannya. Kadang-kadang subhanallah, hikmah dari kebaikan itu akan muncul setelah beberapa waktu. Oh, ternyata ada baiknya saya nggak nikah sama dia dulu. Oh, ada baiknya saya nggak kerja di situ. Oh, ada baiknya saya begini dan begitu. Jadi bersangka baik dengan Allah SWT. Allah itu lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada kita sendiri. Begitu dijelaskan dalam hadis Bukhari. Pada saat ada seorang ibu tawanan perang yang mencari anaknya karena dia sedang menyusui, dia angkat satu anak, bukan anaknya, dia turunkan 2, 3 sampai terakhir dia dapat anaknya, lalu dia peluk dan dia susui dengan semangatnya dia karena gembira mendapatkan anaknya. Lalu Nabi SAW waktu lihat itu berkata kepada para sahabat, kalau seandainya, apakah kalian melihat ibu ini akan melempar anaknya ke dalam api? Kalau kita bakar api unggun, mau nggak dia lempar? Kita suruh lempar anaknya. Tentu saja kata para sahabat, tidak ya Rasulullah. Selama dia masih bisa pertahankan, tidak mungkin dia ingin anaknya dilempar dalam api neraka. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, demi Allah, sesungguhnya Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Ibnu Qayyim rahimahullah pernah melihat seorang ibu marah dengan anaknya, lalu anaknya dikeluarkan dari rumah. Lalu kemudian ditutup pintu rumah dan anak itu nangis-nangis, ngerengek-ngerengek depan pintu rumah ibunya. Sampai anak itu ketiduran. Ibnu Qayyim sengaja nunggu mau lihat bagaimana reaksi ibu ini setelah melihat anaknya merengek-rengek dan nangis-nangis. Dibiarkan sama ibunya sampai tidur. Rupanya ibunya tersentuh juga hatinya, lalu kemudian dibuka pintu, digendong anak tersebut, dibawa masuk ke dalam. Kata Ibnu Qayyim, subhanallah, maha suci Allah. Seandainya setiap hamba memahami bagaimana Allah lebih sayang kepada dia daripada ibunya pada anaknya, maka dia akan melebihi anak itu untuk selalu menangis dan merengek kepada Tuhannya. Ada masalah di tempat sujud, ibadah kepada Allah SWT, bukan malah tambah jauh, tambah maksiat, tambah mabuk-mabukan, tambah jauh dari rahmat Allah SWT. Ini salah. Nah, itu contohnya. Jadi tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya setelah sangka baik kepada Allah SWT, juga teman-teman sekalian kita banyak berdoa. Berdoa karena memang di saat cobaan sedang datang, disitulah puncaknya kehusyuan dalam doa. Kita lagi sakit minta disembuhkan, kita lagi bangkrut usaha, lagi terlilit utang, lagi mungkin dalam kasus akan bercerai dengan pasangan, mungkin sudah sekian tahun menikah nggak punya anak, itu lagi luar biasa ujian. Jangan putus asa pada saat itu, justru
makin gencar dan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di antara doa. Dan ingat sabda Nabi SAW, yustajabu li ahadukum malam ya'jal, akan diterima doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Lalu sahabat bertanya, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah? Bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa dalam doa itu? Kata Nabi SAW, yaqulu da'utu walam yustajabu li fatarakat doa. Dia bilang saya sudah berdoa, kemudian belum lihat jawabannya, maka dia pun meninggalkan doa. Mungkin tinggal sekali lagi berdoa, mungkin tinggal sehari lagi, mungkin tinggal 2 hari lagi. Kenapa putus asa? Terus berdoa sampai Allah berikan. Sebagaimana tadi Ibnu Qayyim berikan contoh, anak itu merengek terus sampai diberikan oleh Tuhannya. Ada sebuah riwayat yang selalu jadi motivasi buat diri saya. Kalau dalam berdoa, subhanallah, walaupun kita belum lihat jawabannya, kata Nabi SAW dalam sebuah athar, sehingga saya riwayat Imam Ahmad ini ya. Kalau saya keliru, tapi athar ini sahih. Kata Nabi SAW, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, Allah menerlambatkan jawabannya. Dia puji-puji Allah, dia minta kepada Allah, dia menangis pada Allah. Ya Allah berikan, ya Allah lunasi, ya Allah sembuhkan. Dia merengek dengan baik, Allah sengaja tunda pemberiannya. Kenapa? Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Kalau kita sakit, ya Allah sembuhin saya, detik itu sembuh. Masih berdoa antum? Sudah berhenti. Kan? Tetapi akan ada nilainya nikmat itu di saat memang ada jeda waktu kita untuk mendapatkannya. Ada kesulitan untuk mendapatkannya sehingga kita dapat jadi punya nilai. Lama kita berdoa untuk menikah dengan seorang, Allah mudahkan dapat menikah. Itu jadi nilai besar sekali. Ya Allah saya mau nikah sama fulan, tiba-tiba melamar besok diterima. Beda dengan 1 tahun lagi baru diterima. Pada 1 tahun dia berdoa terus. Misalnya. Ini yang bujang-bujang senyum-senyum ya. Seperti dapat ilmunya. Dan begitu seterusnya. Kemudian teman-teman sekalian, selanjutnya setelah berdoa adalah optimis, yakin akan ada jalan keluar. Allah tahu yang sedang kita alami. Allah tahu sebelum kita diciptakan, ujian itu akan datang di saat itu. Bukan Allah tidak tahu. Allah memang menjadikan sebagai sunnatullah, sistem yang memang harus dilalui. Nah, Allah tahu itu. Tinggal bagaimana kita menikmati prosesnya saja. Nikmati proses, kita akan ya mendapatkan insyaAllah. Karena fa inna ma'al usri yusra. Dan Nabi SAW mengingatkan selalu dalam sabda beliau, di antaranya yang sangat luar biasa, la adwa wa la tiyara wa yu'jibunil fa'lu al-karimatul hasana. Kata Nabi SAW, tidak ada penyakit yang menular sendiri, pasti ada sebabnya. Kalau kita interaksi sama orang yang penyakit menular, kita kena. Tapi tidak ada, dia jauh, kita kena, nggak mungkin, tanpa sebab. Kata Nabi SAW, dan tidak ada kesialan, hari ini sial, kalau tinggal di sini sial. Dalam Islam tidak ada, semua muka bumi ini keberkahan Allah kasih. Nabi SAW mengatakan Allah jadikan bumi ini semuanya suci untukku, untuk sholat dan bisa bersuci tanah. Tidak ada tempat sial, tidak ada waktu sial, tidak ada dalam Islam itu. Semua tidak ada kesialan, semuanya baik. Dan ini harus dihindari lisannya, motornya mogok sial, ini sial, selalu sial. Dia doakan dirinya sendiri, ya, ini nggak boleh. Kemudian kata Nabi SAW, dan ingatlah, aku sangat suka dengan optimisme. Optimis, bisa sembuh, bisa menikah, bisa bekerja, bisa bayar utang. Selalu begitu. Sambil diikuti dengan tadi poin-poin sebelumnya kayak berdoa gitu kan, sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi SAW, dan kalimat itu membuatku kagum. Optimis itu selalu mengatakan, saya bisa, saya akan sembuh, saya akan begini dan begitu. Sekarang di perusahaan-perusahaan di Timur Tengah, di Eropa, di dunia ini, itu mereka selalu jadikan kalimat optimis ini sebagai kalimat motivasi atau kalimat yang menjadi motivator terbesar bagi setiap orang di perusahaan untuk maju. Peningkatan skill SDM-nya itu pakai itu. Kamu pasti bisa, gitu orang dipakai teriak-teriak aja, gitu kan. Orang kalau sakit keras, walaupun sakit keras, dokter-dokter diajar bilang apa? Oh bapak sebentar lagi mati. Ya, enggak. Bapak pasti sembuh. Kalimat optimis kan gitu. Saya pernah bertemu dengan satu orang, dokter subhanallah. Dia pernah datang dari Indonesia, dari Saudi, dari Demam. Datang ke Indonesia, dia ingin buka rumah sakit. Oh gitu. Ngobrol-ngobrol panjang lebar. Sampai akhirnya berbagi pengalaman. Di antara pengalaman dia bilang, masalah penyakit yang dihadapi manusia ini sebenarnya tidak banyak, dia bilang. Jadi sedikit. Dan kebanyakan penyakit itu sebenarnya tidak sembuh bukan karena Allah tidak berikan kesembuhan, tapi karena dianya sendiri penuh dengan was-was. Dia kasih contoh, dia bilang. Saya kasih contoh.
Pernah ada orang datang ke klinik saya, datang orang ini, saya lihat dari bahasa dia penuh was-was. Saya berobat ini, saya berobat itu, tapi nggak sembuh-sembuh. Dia lihat nama-nama dokter yang pernah didatangin, dia lihat resepnya, semuanya bagus-bagus nih. Maka dia bilang, saya masuk ke belakang, saya bilang baik, saya akan obati. Kata dokter ini, dia ucapnya sendiri dari pengalaman dia. Saya akan obatin Anda. Tapi ingat ya, kalau Anda tidak sembuh setelah ini, Anda tidak akan sembuh selamanya. Dia bilang, saya ke belakang ambil suntik, diisi air putih biasa. Ini dokternya yang cerita sama saya. Terus dia bilang, saya suntik dia. Begitu suntik, seminggu kemudian orang itu telepon, terima kasih dok, saya sudah sembuh. Ternyata hanya diri dia sendiri. Ya. Saya tidak akan sembuh, saya tidak akan bisa, saya tidak akan maju, saya tidak akan... Ini semua kalimat ya pesimis, tidak boleh. Tapi kita harus optimis insya Allah. Ya. Kita tutup dengan perkataan Al-Hulaimi, rahimahullah, beliau mengatakan Nabi SAW sangat suka dengan kalimat optimisme. Suka sekali dengan kalimat-kalimat baik. Insya Allah akan sembuh, insya Allah akan bisa, insya Allah akan menang, insya Allah akan begini gitu ya. Karena pesimis merupakan cermin persangkaan buruk kepada Allah. Tanpa alasan yang jelas. Kayak misalnya orang sakit, kayaknya saya nggak akan sembuh. Apa alasannya bilang begitu? Dokter saja kadang-kadang kita pergi ke dua dokter, penelitiannya, pemeriksaannya beda. Bisa saja begitu. Kata beliau, Nabi SAW sangat suka optimisme. Karena pesimis merupakan cermin persangkaan buruk kepada Allah SWT tanpa alasan jelas. Optimisme diperintahkan dan merupakan wujud persangka baik kepada Allah. Seorang mukmin diperintahkan untuk berpersangka baik kepada Allah dalam setiap kondisinya. Jadi itu sentuhan lainnya secara keimanan. Kalau orang optimis berarti dia sangka baik dengan Allah. Allah akan sembuhkan saya, Allah akan nikahkan saya, Allah akan bayarkan utang saya, Allah akan berikan saya pekerjaan. Jadi dia optimis sangka baik dengan Tuhannya. Kalau dia kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak mungkin, akhirnya dia seperti sangka baik, sangka buruk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bermasalah buat diri dia sendiri. Allahu a'lam. Baik, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.